Saya akan menjelaskan wawasan ilmu farmasi, yaitu ada 3 bagian tentang definisi farmasi, sejarah farmasi, dan pendidikan farmasi. Definisi farmasi. Kata farmasi berasal dari kata pharmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan proses kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengelolaan, peracikan informasi obat, dan distribusi obat. Baik, yang kedua, sejarah farmasi. Sejarah farmasi industri. Farmasi modern dimulai pada tahun 1897 ketika Felix Hoffmann menemukan cara menambahkan 2 atom ekstra korban dan 5 atom ekstra korban dan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam sari partikulit kayu. Hasil penemuannya ini dikenal dengan nama aspirin, yang akhirnya menyebabkan lahirnya perusahaan industri farmasi modern di dunia, yaitu Bayer. Selanjutnya perkembangan (R dan D) pasca Perang Dunia I. Kemudian pada Perang Dunia II, para pakar berusaha menemukan obat-obatan secara massal seperti obat TBC, hormon, steroid, dan kontrasepsi serta antipsikotika. Sejak saat itulah dunia farmasi, industri, dan pendidikannya terus berkembang dengan diduduki oleh berbagai penemuan di bidang lain, misalnya penggunaan bioteknologi. Sekolah farmasi saat ini hampir dijumpai di seluruh dunia. Kiblat perkembangan ilmu farmasi. Sejarah farmasi. Sejak masa Hippokrates tahun 460 sampai 370 yang dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran, belum dikenal adanya profesi farmasi. Saat itu seorang dokter yang mendiagnosis penyakit juga sekaligus merupakan seorang apoteker yang menyiapkan obat. Semakin berkembangnya ilmu kesehatan, masalah penyediaan obat semakin rumit, baik formula maupun cara pembuatannya, sehingga dibutuhkan adanya suatu keahlian. Pendidikan farmasi. Pendidikan farmasi terdiri dari 4 tahap atau strata, yaitu sarjana atau strat 1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana sains teknologi farmasi. Sarjana farmasi
prodi farmasi klinik dan komunitas. Yang 2, profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar apoteker. 3, magister atau strak 2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar magister sains. Yang 4, program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Program sarjana di ITB mempunyai beban sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang terbagi dalam 3 bagian. Tahap persiapan bersama dengan beban minimal 36 SKS. Yang kedua, tahap sarjana muda dengan beban minimal 72 SKS. Yang ketiga, tahap sarjana dengan beban minimal 36 SKS. Mahasiswa program sarjana yang menunjukkan prestasi akademik tinggi dapat memilih untuk mengikuti pendidikan program magister sebagai bagian yang menyatu dengan program sarjana lulusan pendidikan program sarjana dengan prestasi akademik tinggi dapat memilih untuk mengikuti program doktor secara langsung jika tidak ada bagian atau persyaratan program magister yang harus dipenuhi, maka bagian atau persyaratannya tersebut menjadi bagian yang menyatu dengan program doktor. Program profesi apoteker berlangsung dalam 2 semester selama 1 tahun dengan beban studi sebanyak 30 SKS. Pendidikan profesi terbagi ke dalam 2 tahap, yaitu tahap perkuliahan profesi 16 SKS dan tahap kerja praktek profesi 2x8 SKS. Pendidikan program magister adalah kelanjutan linear program sarjana atau merupakan interseksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan atau tuntunan kebutuhan pendidikan program magister. Setelah program sarjana mempunyai beban kurang-kurangnya 36 SK dan sebanyak-banyaknya 50 SKS. Pendidikan program doktor setelah program magister mempunyai beban SKS yang ditentukan oleh program pasca sarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan wawasan ilmu farmasi. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak sesuai, saya mohon dimaafkan. Shalom, sekian dan terima kasih.